Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Islam di tanah Jawa akan hancur dan akan digantikan oleh agama lain. Salah satu buku berbahasa Jawa yang sering dengan tujuan memunculkan ruang berjarak antara Islam dan Jawa adalah kitab Jangka Sabdo Palon. Umumnya upaya-upaya yang mengerahkan untuk memicu gap ini lebih banyak disebabkan oleh penafsiran yang kurang memperhatikan pemahaman komprehensif terhadap keseluruhan teks. Kitab Jangka tersusun dari rangkaian tembang Majopat ini sering disebut secara lengkap sebagai Serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon. Penamaan ini mungkin disebabkan konten buku ini selain memuat kisah tentang tokoh Sabdo Palon juga berisi tentang mitologi Prabu Jayabaya. Serat Jangka Sabdo Palon diyakini merupakan karya Ronggo Warsito. Muhammad Haris Suwarno, seorang wartawan dan budayawan Jawa, dalam bukunya Ramalan Jayabaya versi Sabdo Palon menjelaskan bahwa dalam jangka tersebut terdapat sandi asma yang menunjukkan bahwa jangka Sabdo Palon merupakan karya Ronggo Warsito. Anggapan yang berkembang ini umumnya menyatakan bahwa Jangka Sabdo Palon merupakan sebuah kitab jangka yang berbicara tentang kehancuran Islam di tanah Jawa dan akan digantikan oleh ajaran pengganti Islam setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Opini ini rupanya telah diamini oleh sejumlah pihak tanpa mencoba bersikap kritis dan mempertanyakan kembali. Kebanyakan orang yang turut mengiyakan pendapat ini sering tidak memiliki akses membaca dari sumbernya secara langsung. Isu tentang agama pengganti Islam di tanah Jawa sempat menguat dalam seminar kebatinan Indonesia yang pertama pada tanggal 14–15 November 1959 di Jakarta. Ketua Umum Badan Kongres Kebatinan Indonesia atau BKKI, Mr. Wongsonegoro, dalam pendahuluan seminar melontarkan isu tentang visi nubuatan Sumpah Sabdo Palon terhadap Prabu Brawijaya. Di antara isi sumpah itu bahwa 500 tahun kemudian akan berkembang biak gerakan kebatinan di tanah Jawa. Dapat dikatakan bahwa kaum kebatinan yang ikut terlibat dalam kongres tersebut telah memanfaatkan Serat Jangka Sabdo Palon dengan membuat klaim bahwa ajaran pengganti Islam yang dimaksud dalam Jangka Sabdo Palon adalah kebatinan. Hal ini merupakan klaim pertama terkait penafsiran Jangka Sabdo Palon. Sedangkan pada klaim kedua terdapat dalam Serat Dharma Gandul yang baru ditulis pada 16 Desember 1900 Masehi. Dalam serat tersebut menyatakan bahwa berakhirnya agama Islam di tanah Jawa akan digantikan oleh ajaran Kristen. Salah satu bagian dari isi Serat Dharma Gandul juga menceritakan tentang adanya Jangka Sabdo Palon. Dalam Serat Dharma Gandul ini digambarkan bahwa Prabu Brawijaya yang telah diislamkan oleh Sunan Kalijaga kemudian meminta kepada Sabdo Palon abdinya agar mengikuti agama barunya. Akan tetapi Sabdo Palon menolak ajakan Prabu Brawijaya sebagai tuannya. Bahkan diceritakan Sabdo Palon lantas mengeluarkan kutukan bahwa akan banyak orang Jawa yang meninggalkan Islam dan berganti dengan agama Kawruh. Wong Jawa ganti agama, akeh tinggal agama Islam benjing, aganti agama Kawruh. Yang artinya orang Jawa ganti agama, banyak tinggalkan agama Islam besok, berganti agama Kawruh. Adapun yang dimaksud dengan agama Kawruh dalam Serat Dharma Gandul tersebut tidak lain adalah Kristen. Pendapat ini sejalan dengan hasil tulisan dua orang akademisi dan orientalis Belanda, yaitu G.W.J. Drewes dan Philip van Akkeren. Hal ini dapat dilihat dari isi Serat Dharma Gandul. Salah satunya adalah sebagai berikut. Lamun senang bukti wowit kajeng Kawruh, anyebuta asmane jeng nabi, isa kang kinaot, mituruta Gusti agamane. Yang jika diartikan yaitu jika suka dengan bukti buah pohon kayu pengetahuan,
maka sebutlah nama beliau Nabi Isa yang termuat, turutilah agamanya. Perlu kita ketahui bahwa cerita Sabdo Palon dalam serat Dharma Gandul tersebut telah mengambil ide cerita sepenuhnya dari serat Babad Kadiri yang ditulis pada tahun 1832 Masehi. Namun demikian terkait dengan kutukan bernuansa ramalan dari Sabdo Palon bahwa agama Kawruh akan menggantikan ajaran Islam, hal itu merupakan inisiatif penulis Dharma Gandul sendiri. Jadi hal ini murni pemikiran pengarang serat Dharma Gandul. Harus dipahami juga bahwa keseluruhan isi serat Dharma Gandul memang lebih tepat dikatakan sebagai hasil dari plagiasi dari serat Babad Kadiri, kecuali pada tema-tema tentang Kristen dan pelecehan terhadap Islam. Serat Dharma Gandul ini merupakan karya seorang Kristen yang sedang menjalankan proyek orientalisme pada masa penjajahan Belanda. Dengan demikian telah kita dapatkan dua klaim penafsiran atas substansi dari jangka Sabdo Palon. Di satu pihak, kalangan kebatinan menganggap bahwa jangka Sabdo Palon merupakan visi ke depan tentang eksistensi ajaran kebatinan. Tetapi di lain pihak, jangka tersebut ditafsirkan sebagai nubuatan kedatangan Kristen di Jawa. Kedua penafsiran ini jelas tidak lepas dari motif dan kepentingan masing-masing. Selain kedua penafsiran tadi, jika jangka Sabdo Palon dimaknai secara tekstual, maka akan ditemukan adanya cita-cita menghidupkan agama Buddha kembali. Hal ini dapat dilihat dalam jangka yang bercerita tentang dialog antara Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya. Dialog tersebut yaitu, "Adapun Paduka Sang Raja kembali ke alam baka. Hanya saja saya meminta Anda memperhitungkan bahwa sepeninggalan saya, jika sudah tiba waktunya, genap 500 tahun, mulai hari ini akan saya ganti agama Islam, agama Buddha akan saya sebar di tanah Jawa." Penafsiran bahwa jangka Sabdo Palon merupakan justifikasi bagi munculnya kembali ajaran Buddha maupun kelahiran kebatinan umumnya lebih banyak dianut oleh sejumlah kalangan di Jawa. Namun dimaksud oleh pengarang tentu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Maksudnya dalam hal ini tidak secara harfiah sebagaimana istilah yang digunakan agama Buddha. Sebab tujuan akhir sang pengarang serat jangka Sabdo Palon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Jika kita telusuri lebih jauh, cerita nubuatan semacam Sumpah Sabdo Palon tidak lebih sekedar sebagai karya sastra saja. Karya ini menggunakan cerita rakyat yang telah banyak beredar di masyarakat. Dalam tradisi oral yang berkembang di sekitar Trowulan, sebuah wilayah yang diyakini sebagai salah satu situs Majapahit, tokoh Sabdo Palon Danaya Genggong merupakan tokoh yang diyakini hidup pada masa Majapahit dan memiliki pekerjaan sebagai abdi dalam keraton. Terlepas dari itu semua, serat jangka Jayabaya Sabdo Palon hanya merupakan sebuah karya sastra belaka. Akan tetapi serat jangka Jayabaya Sabdo Palon tidak juga bisa diremehkan. Meskipun kisah-kisah yang ada di dalamnya juga tidak bisa digunakan sebagai sumber bagi kajian sejarah. Beberapa pembahasan yang dihadirkan di dalamnya banyak disemangati oleh nilai-nilai tasawuf. Meskipun demikian juga tidak dalam segala hal harus diterima sebagai karya yang islami. Juga tidak bisa diremehkan sebagai buku yang ala kadarnya. Hanya saja mungkin dengan menjernihkan kesalahpahaman ini, maka akan tercipta sebuah dinamisasi dialogis yang lebih baik bagi Islam di tanah Jawa. Itulah kehancuran agama Islam yang akan digantikan oleh agama lain. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.